Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat saling bersilaturahim. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Karena yang sudah diketahui bahwa pergaulan bebas sudah menjadi masalah bagi masyarakat, tentunya bagi kalangan remaja, dan semoga yang sudah menjadi orang tua dapat menjaga anaknya dari pengaruh kenakalan remaja. Berikut uraian yang akan saya sampaikan. Hadirin yang terhormat, pergaulan bebas di kalangan remaja. Berbicara mengenai remaja, remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali ini pula mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak dengan sepenuhnya, dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil, orang tua masih dapat mengawasi kita sepenuhnya. Akan tetapi, semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain, apalagi ketika kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada dasarnya itu merupakan ciri khas dari remaja yang hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hakikat itu, remaja tidak berkembang dengan semestinya sampai dengan saat ini. Apalagi jika sudah memiliki rasa ketertarikan, muncul hawa nafsu seksual. Hal itu mungkin bisa mendapatkan pahala jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah, tetapi akan menjadi mara bahaya jika dilakukan sebelum waktunya. Apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perbuatan yang melanggar norma tersebut, seperti dengan cara naik tempat untuk berjudi, berzina, minum keras, dan narkoba. Karena remaja saat ini sangat rendah sekali dengan meniru perbuatan tersebut, padahal mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut berakibat buruk bagi mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarah pada hal yang positif, dan kita harus menunjukkan perilaku yang baik seperti menjauh teman yang membawa dampak negatif, tidak meminum alkohol, tidak merokok, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Hal itu dapat menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang terhormat, pergaulan saat ini cenderung menuju pada pergaulan bebas, di mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas apa yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal negatif seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah SWT. Bentuk-bentuk pergaulan bebas. Berbicara mengenai pergaulan bebas, tidaklah cukup jika kita hanya membahas mengenai seks, karena ruang lingkup penyimpangan yang terjadi dalam pergaulan bebas sangatlah luas. Contohnya, banyak remaja masa kini yang turut mengikuti temannya menjadi anak jalanan atau yang bisa disebut dengan pang. Hal ini juga merupakan pergaulan bebas yang sangat bahaya karena jika orang remaja sudah menjadi anak jalanan, maka menyimpangnya yang mereka lakukan akan bertambah luas. Mereka bisa saja untuk mulai mencoba minum minuman keras, merokok, narkoba, bahkan tawuran yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya. Tentulah hal tersebut sangatlah miris untuk dilihat. Mereka hanya merugikan dirinya sendiri dan mempermalukan nama keluarganya. Tentulah peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga anaknya. Bagaimana cara mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tidak mau kalah, internet pun juga ikut adil dalam pengaruh pergaulan bebas. Internet menjadi pengaruh terbesar dalam pergaulan bebas di kalangan remaja. Anak yang masih dalam tahap tumbuh menjadi seorang remaja pasti memiliki rasa keinginan tahu yang besar. Mereka bisa saja membuka situs terlarang ataupun melihat video yang seharusnya tidak merasa mereka melihat, sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk mencoba yang menyebabkan mereka terjumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Sebenarnya tidak ada yang salah mengenai internet kalau kita menggunakan dengan bijak. Tapi alangkah baiknya dalam penggunaan internet, terutama saat anak mulai menginjak remaja, sebaiknya anak dibimbing atau diawasi dalam menggunakan
agar tidak sampai mengakses konten negatif yang dapat mengaruhi mereka untuk terjerumus ke dalam lembah hitam pergaulan bebas. Hadirin yang terhormat, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa. Apa jadinya kalau para remaja tersebut terjerumus ke pergaulan bebas dan merusak masa depannya? Maka dengan otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk pemimpin mereka di masa depan. Bagi generasi muda, kita sangatlah diperlukan dalam pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju. Tidak ada gunanya kita melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kebaikan, tapi hanya memberikan malapetaka. Marilah kita menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai generasi muda untuk membangun negara yang lebih baik. Solusi mengatasi pergaulan bebas bagi orang yang beragama, kita harus menjauhi segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dengan membatasi pergaulan kita. Bagaimana semestinya kita dalam pergaulan serta etika pergaulan yang harus selalu kita jaga. Pergaulan harus dapat kita batasi agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar. Jangan membiarkan diri kita larut dalam hal yang menyimpang. Mari terus membuka mata hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita lakukan. Remaja sangat rentan terhadap ancaman pergaulan bebas. Peran orang tua, lingkungan, dan orang yang dekat sangatlah dibutuhkan. Maka dari itu kita harus terbuka pada orang lain. Tidak ada alasan yang membuat kita tetap berada dalam pergaulan bebas. Bagi kalian para remaja yang sudah terjebak di pergaulan bebas, segeralah keluar dari lubang hitam tersebut, karena bisa mempengaruhi masa depan yang telah kamu rencanakan. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang telah rusak, tetapi selalu ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah pergaulan bebas di kalangan remaja. Bukan maksudnya saya untuk mengurangi, tapi ada kalanya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan agar kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.